Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeki Anissa dari Bimbingan dan Konseling Kelas Palembang. Di sini saya bertugas untuk membahas materi mengenai Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Jadi, pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paradigma. Paradigma itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yakni dari kata para dan degma. Kata para berarti di samping, di sebelah, dan dikenal, sedangkan kata degma berarti suatu model, teladan, dan ideal. Menurut Puji Laksono, paradigma merupakan cara pandang atau pola pikir komunitas ilmu pengetahuan atas peristiwa atau realitas atau ilmu pengetahuan yang dikaji, diteliti, dipelajari, dipersoalkan, dipahami, dan untuk dicarikan pemecahan persoalannya. Singkatnya, paradigma adalah suatu cara pandang sekelompok orang yang memiliki ilmu pengetahuan di bidangnya yang memahami kompleksitas dunia nyata. Pancasila dalam paradigma dimaksudkan bahwa Pancasila sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, sekaligus kerangka arah tujuan bagi yang menyandangnya. Selanjutnya, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ada beberapa bentuk Pancasila sebagai paradigma pembangunan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama. Dan yang keenam, Pancasila sebagai paradigma dalam bentuk pembangunan iptek. Baiklah, saya akan menjabarkan poin pertama, yaitu Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik adalah meletakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Sumber nilai politik harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, di mana semua praktik-praktik politik harus berkembang atas asas kerakyatan. Hal ini dikarenakan warga negara merupakan pelaku politik, sehingga masyarakat harus mampu menempatkan kekuasaan tertingginya sebagai warga negara Indonesia yang menganut sistem politik demokrasi, di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam usaha membangun kehidupan politik, ada beberapa unsur yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis, dan terbuka. Yang kedua, kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Yang ketiga, pendidikan politik kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yang demokratis. Dan yang keempat itu pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.